belajar grammar bahasa Inggris, present tense dan bentuk kata kerja dasar. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar grammar bahasa Inggris. Kenapa grammar penting? Karena dengan grammar yang benar, komunikasi kita jadi lebih efektif dan jelas. Kita akan fokus pada present tense dan bentuk kata kerja dasar. Ini adalah fondasi penting untuk membangun kalimat yang tepat. Siap belajar? Yuk, kita mulai. Present tense itu apa sih? Sederhananya, present tense digunakan untuk menggambarkan tindakan, keadaan, atau kebiasaan yang terjadi sekarang. Jadi, semua yang lagi kita lakuin atau yang sering kita lakuin, pakainya present tense. Ya, ada beberapa jenis present tense yang perlu kita tahu. Kita bahas satu persatu ya, biar makin paham. Jangan khawatir, gampang kok. Yo, simple present tense ini paling sering dipakai. Gunanya untuk menyatakan fakta, kebiasaan, rutinitas, atau jadwal. Misalnya, matahari terbit dari timur. Itu kan fakta. Rumusnya gampang banget. Subject plus verb, bentuk dasar SS. Contohnya, I eat breakfast every morning. Aku sarapan setiap pagi. Atau, the sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Perhatikan ya, kalau subjeknya he, she, atau it, verbnya ditambah s atau s. Misalnya, he eats breakfast. Dia sarapan. Ya, present continuous tense dipakai untuk menyatakan tindakan yang sedang berlangsung saat ini. Jadi, lagi ngapain sekarang? Nah, itu pakainya present continuous tense. Rumusnya, subject plus am is are plus verb ing. Contohnya, I am reading a book now. Aku sedang membaca buku sekarang. Atau, they are playing football in the park. Mereka sedang bermain sepak bola di taman. Ingat ya, am untuk I, is untuk he, I, she, it, dan are untuk you, we, they. Gampang kan? Ya, present perfect tense agak sedikit tricky, tapi tetap seru kok. Dipakai untuk menyatakan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih relevan sampai sekarang, atau tindakan yang baru saja selesai. Rumusnya, subject plus have has plus verb past participle. Contohnya, I have finished my homework. Aku sudah menyelesaikan PR-ku, atau she has lived in this city for 5 years. Dia sudah tinggal di kota ini selama 5 tahun. Have untuk I, ayu, ahawi, they, dan has untuk he, I, she, I, it. Past participle itu bentuk ketiga dari verb. Nanti kita bahas lebih detail di bagian bentuk kata kerja dasar. Sekarang kita bahas tentang bentuk kata kerja dasar. Ini penting banget karena jadi fondasi untuk semua tenses. Tanpa tahu bentuk dasarnya, susah bikin kalimat yang benar. Bentuk kata kerja dasar itu apa aja sih? Ada 4 yang utama, base form, past simple, past participle, dan present participle. Yuk, kita bedah satu persatu. Base form itu bentuk dasar dari verb tanpa talk. Misalnya eat and play, hey go and see. Ini bentuk yang paling sederhana. Contohnya kita bisa bilang I want to eat. Aku ingin makan, atau let's play football. Ayo bermain sepak bola. Base form ini penting karena dipakai di banyak tenses dan struktur kalimat. Jadi hafalin ya. Past simple digunakan untuk menyatakan tindakan yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Jadi kejadiannya udah lewat. Contohnya, yeah, I ate breakfast yesterday. Aku makan sarapan kemarin. Atau they played football last week. Mereka bermain sepak bola minggu lalu. Berarti past simple biasanya ditambah suri, suadi, sur untuk regular verbs seperti played. Tapi ada juga irregular verbs yang bentuknya berubah seperti ate, ing dari eat. Past participle digunakan di present perfect tense dan passive voice. Bentuknya bisa sama dengan past simple untuk regular verbs, tapi beda untuk irregular verbs. Contohnya eaten, dari eat, played, dari play, sound gone, dari go, I seen, dari see. Ingat contoh tadi? I have eaten breakfast. Aku sudah makan sarapan. Nah, eaten itu past participle. Present participle itu verb yang ditambah ing, digunakan di continuous tenses, seperti present continuous tense yang tadi kita bahas. Contohnya, eating, playing, going, seeing. Yo, ingat contoh tadi, I am eating breakfast now. Aku sedang makan sarapan sekarang. Nah, eating itu present participle. Gimana teman-teman? Sudah mulai paham kan tentang present tense dan bentuk kata kerja dasar? Intinya, dengan memahami ini, kita bisa membuat kalimat bahasa Inggris yang lebih akurat dan efektif. Kuncinya adalah latihan. Semakin sering kita latihan dengan contoh-contoh kalimat, semakin mudah kita menguasai grammar ini. Jangan takut salah, yang penting terus mencoba.
Dengan menguasai present tense dan bentuk kata kerja dasar, kemampuan bahasa Inggris kita pasti akan meningkat. Jadi, terus semangat belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.